Selamat siang, saya Oranova dari kelas 11 IPS 1 dari kelompok tutor 3. Nama saya Cindy dari 11 IPS 1. Saya Friska dari tutor 3 kelas 11 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathanael Rizya Wijaya dari kelas 11 IPS 1 kelompok tutor 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang induksi matematika. Induksi matematika merupakan sebuah metode pembuktian deduktif yang dipakai guna pembuktian pernyataan matematika yang berkaitan dengan himpunan bilangan yang terurut rapi. Bilangan tersebut contohnya bilangan asli maupun bilangan asli maupun himpunan, bagian tak kosong dari bilangan asli. Induksi matematika hanya dipakai untuk mengecek atau membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan atau rumus, dan induksi matematika tidak untuk menurunkan rumus. Ada 3 langkah dalam induksi matematika yang diperlukan untuk membuktikan suatu rumus atau pernyataan. Langkah-langkah tersebut adalah membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Yang kedua, mengasumsikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k. Yang ketiga, membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k plus 1. Kan penjelasan dari Nathanael Rizky. Yang ketiga itu ada membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k plus 1. Untuk menerapkan induksi matematika, kita harus bisa menyatakan pernyataan P dalam kurung K plus 1 ke dalam pernyataan P dalam kurung K yang diberikan untuk menyatakan persamaan P dalam kurung K plus 1. Mensubstitusikan kuantitas K plus 1 ke dalam pernyataan P dalam kurung K. Jenis induksi matematika itu ada deret bilangan. Apa itu deret bilangan? Sebagai ilustrasi dibuktikan secara induksi matematika bahwa 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik-titik plus n itu sama dengan setengah n dalam kurung n plus 1. Itu ada langkah kerjanya. Selanjutnya untuk langkah ketiga, kita lihat di sini. Untuk membuktikan bahwa rumus NK plus 1 itu benar, yaitu sehingga 1 tambah 2 plus 3 plus titik plus K tambah 1 sama dengan 1/2 K plus 1 K plus 1 ditambah 1. Pembuktiannya, jika 1 plus 2 plus 3 titik plus K plus 1 sama dengan 1/2 K dalam kurung K plus 1 ditambah K plus 1. Itu adalah dalam rangka 2, kedua rus ditambah K plus 1 sama dengan 1/2 K dalam kurung K tambah 1 tambah 1/2 K plus 1 kali K plus 1 dimodifikasi menyerupai 1/2 K plus 1. Hasilnya 1/2 K tambah 1 2 ditambah 2 K plus 1. Ini penyederhanaannya. 1/2 K pangkat 2 plus K tambah 2 K plus 2 sama dengan 1/2 K2 plus 3K plus 2. Terbukti bahwa 1 plus 2 plus 3 plus titik plus K plus 1 sama dengan 1/2 K plus 1 K plus 2. Langkah pertama, kita harus jawab dulu untuk n sama dengan 1. Maka tadi diketahui 1 sama dengan setengah n plus 1. 1 sama dengan setengah, karena diketahui n-nya 1, kita masukin di sini 1 ditambah 1 plus 1. 1 sama dengan 1. Contoh soal yang kedua itu mengubah dari uraian panjang
ke notasi sigma. Caranya itu rumusnya UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, ini nih contoh soalnya. Ini contoh soal ya. Terus ini rumusnya. Nah, cara pekerjaannya itu begini. Jadi cara lagi kayak gini. A-nya itu adalah 5 karena A-nya itu adalah awalnya. Terus B-nya itu 7. Dari mana 7? 7 itu dari 12 dikurang 5. Jadi kayak perbedaannya gitu. Bahkan 19 dikurang 12 aja perbedaannya 7. 26, 19, 7. Jadi B-nya itu 7. Dan tinggal kita masukin di sini. Ya, ini A, ini B. Terus tinggal masukin deh kita di sini. 5 ditambah N dikurang 1 dikali 7. Jadi jawabannya adalah 7N min 2. Dan dalam notasi sigmanya jadi bentuknya kayak gini. Sigma N sama dengan 7, I sama dengan 1, 7I min 2. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nama saya Cindy dari 11 IPS 1. Saya di sini akan memberikan contoh soal notasi sigma dan penjelasannya. Jadi yang pertama itu yaitu ada nyatakan notasi sigma dalam bentuk panjang. Contoh soalnya seperti ini. Nih. Seperti ini. Jadi karena I-nya itu adalah 1 dan UN-nya adalah 5, maka penyelesaiannya itu adalah penyelesaiannya adalah 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan hasilnya 15. Ini hasilnya sama dengan 15. Yang kedua, contoh soal yang kedua yaitu mengubah dari uraian panjang ke notasi sigma. Caranya itu rumusnya UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, ini nih contoh soalnya. Ini contoh soal ya. Terus ini rumusnya. Nah, cara pekerjaannya itu begini. Jadi cara lagi kayak gini. A-nya itu adalah 5 karena A-nya itu adalah awalnya. Terus B-nya itu 7. Dari mana 7? 7 itu dari 12 dikurang 5. Jadi kayak perbedaannya gitu. Bahkan 19 dikurang 12 aja perbedaannya 7. 26, 19, 7. Jadi B-nya itu 7. Dan tinggal kita masukin di sini. Ya, ini A, ini B. Terus tinggal masukin deh kita di sini. 5 ditambah N dikurang 1 dikali 7. Jadi jawabannya adalah 7N min 2. Dan dalam notasi sigmanya jadi bentuknya kayak gini. Sigma N sama dengan 7, I sama dengan 1, 7I min 2. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kira Aulia dari kelas 11 IPS 1 tutor 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang notasi sigma.
Yang pertama yaitu pengertian notasi sigma. Notasi sigma adalah simbol untuk menjumlahkan beberapa jumlah bilangan terurut yang memiliki pola dan aturan tertentu. Materi ini masih berkaitan dengan materi baris dan deret, baik secara geometri ataupun aritmatika. Notasi sigma dilambangkan dengan simbol sigma. Jika AM plus 1, AM plus 2, titik-titik, AN merupakan bilangan real, maka M dan N adalah bilangan bulat menghasilkan M kurang dari N. Maka dapat dinyatakan sigma dari sigma I dari M ke N dari A1 sama dengan AM plus AM plus 1 plus AM plus 2 plus titik-titik plus AN. Dalam notasi fungsi, definisi di atas dapat kita nyatakan sigma I dari M ke N FI sama dengan FM plus FM plus 1 plus FM plus 2 plus titik-titik plus FN. Jadi, simbol ini dapat menunjukkan penjumlahan dan I merupakan indeks penjumlahan dan akan mengambil nilai bilangan bulat yang berurutan mulai dari M dan diakhiri ke N. Adapun sifat-sifat notasi sigma, jika C adalah konstanta, maka sigma dari sigma I dari 1 ke N dari C sama dengan NC. Yang kedua, jika C adalah konstanta, maka sigma I dari 1 ke N ada dari C A1 sama dengan C sigma I dari 1 ke N A1. Dan jika C adalah konstanta, maka sigma I dari 1 ke N A1 plus sigma I 1 ke N dari B1. Yang keempat, jika 1 kurang dari M kurang dari N, maka AI sama AI sigma I dari 1 ke N AI sama dengan sigma I dari 1 ke N dari A1 plus sigma. Dan yang terakhir itu, jika M, N, P adalah konstanta, maka sigma K dari M ke N. Berikut adalah contoh soal penyelesaiannya, yaitu sigma K dari 1 ke 4 3K pangkat 2 plus 4K sama dengan sigma K sama dengan 1/4 3K pangkat 2 plus sigma K dari 1 ke 4 4K. Kemudian langkah berikutnya yaitu karena masing-masing notasi sigma terdapat konstanta, maka dapat kita jabarkan lagi sebagai berikut. Dengan
Setelah itu, kita akan melakukan penjumlahan sesuai dengan penjabaran, yakni dengan mengganti K dengan batas-batas penjumlahan. Akan dimulai dari batas bawah sama dengan 1, dilanjutkan dengan 2, 3, dan terakhir adalah batas akhir, yaitu 4. Maka penyelesaiannya yaitu 3 Jadi nilai dari sigma K dari 1 ke 4 dari 3K pangkat 2 plus 4K adalah 310.